karena saya mau kristenkan orang Islam. Nah kan kalau sudah begini kan jelas. Kalau sudah begini kan jelas, ya kan? Jadi gini, begini Ali Musa, begini. Kenapa saya mau mengkristenkan orang? Karena banyak orang Islam itu saya lihat dia masuk neraka karena salah anunya, salah tauhidnya. Bullshit omong kosong, mana ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah cintai, Allah sayangi insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan memberikan komentar kepada video ya, yang dimana tadi malam saya berdiskusi di channelnya guru kita Akhi Aristo ya. Di situ banyak sekali celotehan-celotehan tentang bagaimana Ibnu Kalam ini apologet ya, dengan ngarang cerita spekulasi seolah-olah dia adalah orang yang paling pintar sendiri. Dan celakanya kawan-kawan Kristen ini percaya bahasanya apa yang Ibnu Kalam ini sampaikan macam sebuah kebenaran bagi mereka. Nah itu celakanya di situ ya. Maka di sini saya meluruskan dan para kaum muslimin yang acap kali mempertanyakan siapa sih sebenarnya Ibnu Kalam. Nah, Ibnu Kalam ini sesungguhnya dia sudah benar-benar Kristen, seperti apa yang saya sering saya ucapkan ya, sering saya uraikan. Ibnu Kalam sudah benar-benar murtad dari agamanya dan sudah benar-benar Islam masuk Kristen ya, sudah benar-benar Kristen. Karena apa? Kenapa seperti tidak jelas itu ya, itu karena ini menutupi saja, dia sedang mencari aman ya, agar dia tidak dikejar-kejar orang-orang di kampungnya ataupun orang-orang di sekelilingnya ataupun di lingkungannya. Kalaupun dia mengaku secara tegas bahwasanya saya adalah seorang Kristen, terus dia menghina-hina Islam, maka dia akan mendapatkan risiko yang tidak sepele ya di kampungnya sana. Dan sebaliknya juga, jika mana dia tidak mengakui aku adalah Kristen, maka aku adalah Islam dan bukanlah Kristen, maka kekristenan sendiri yang akan mencari Ibnu Kalam untuk diminta pertanggungjawaban apa yang pernah ia dapatkan ya, sesuap nasi dan lain-lain sebagainya, bantuan-bantuan yang dari Kristen berikan kepada Ibnu Kalam. Nah, sebenarnya itu yang terjadi. Nah, seperti tadi malam jelas ya bahwasanya Ibnu Kalam sudah mengakui secara terang. Makanya di sini kita harus tekan ya sejelas mungkin. Jadi mohon maaf untuk Akhi Rafli dan Akhi Al-Ayubi ya, guru-guru kami, dan Akhi Slayer, mohon maaf jika mana saya tadi malam itu keras ya, dan menyalahkan antum-antum semua. Oleh karena apa? Antum terlalu lembek menurut saya. Jadi saya terpaksa mesti keras ya. Kalau masalah penyimpangan akidah ya, itu harus benar-benar tegas kita. Jadi bukan bermaksud saya untuk menyakiti atau merendahkan, tidak, mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi apa yang saya lakukan mewakili kalian semua. Jika mana kalian tidak mau dapat keras, maka biarlah saya yang keras. Jadi di dalam Islam itu ada porsi-porsi, di mana ada seseorang berkamuflase ya, membingungkan umat, dan orang-orang muslim yang awam pasti akan terpikat ya kan, akan kagum dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Kalam yang sesungguhnya tidak ada ilmunya sama sekali. Itu orang-orang awam pasti akan mengikuti orang-orang liberal ini, Islam liberal ini, dan akan membingungkan umat. Maka disitulah kita di sini ya menjadi sebuah tentara mujahid medsos ini ya, untuk membentengi umat dari kekafiran yang dilakukan oleh orang-orang seperti Ibnu Kalam gitu loh maksudnya. Maka di situ kita terkadang mesti tegas tentang hal ini. Oke. Demikian kaum muslimin, kita saksikan videonya bagaimana Ibnu Kalam itu sudah memang benar-benar Kristen. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Sudah benar-benar Kristen. Oke, demikian. Tuhan yang disembah oleh dulu
sama Tuhan yang disembah oleh Kristen. Oh, Orang Kristen kan nolak. oh, I see. Mungkin Pak Oh, Dibata ada ini. tanggapan? Bukan, bukan gitu. Kita itu mengatakan bahwa Yang jawab Kita bukan Pak Debata, yang jawab Pak Ibnu Kalam. Saya ngomong tentang Pak Ibnu Kalam, Pak Debata yang benarkan yang nggak bisa. Nah, boleh Bahkan saya yang menanggapi bertanya- tadi agama-agama tadi? Hah? hmm, Boleh. Boleh. Sudah tutup warung agama. Nah, ini dari tadi masalah agama itu saya Sudah tahu. Nah, tunggu dulu, saya luruskan dulu. Seolah-olah kami tidak dapat menjelaskan apa itu agama. Nah, menurut Bapak Ibnu Kalam, bahasa Sanskerta mana yang diambilnya? Diambil dari bahasa Sanskerta mana apa itu agama? Dan jangan disalahartikan ketika agama itu tidak, lalu Coba saya buka di Google deh ya. nah, itu maksud dari kalimat agama ini diambil dari bahasa Sanskerta Jawa kuno ataupun Hindu kuno, itu artinya aturan, ya, supaya tidak kacau, itu loh. Agar tidak kacau. Jangan Oh. dipindah-pindah. Berarti sama kayak milah kalau gitu. Jadi itu pun sudah Para dijelaskan. Nah, itu sudah dijelaskan perihal masalah ini dari makanya saya geli aja dari tadi itu sampai geram saya. Saya minta dinaikkan dari tadi, kalian malah tertawa-tawa aja. Orang seperti ini wajib kita luruskan. Ini sudah menyalahi dari segala sesuatu apa yang mereka ketahui itu loh. Ini penyesatan yang nyata. Di Pak Ibnu Betul. Kalam. Begitu, Ahi. Bukan Kita- begitu. Kita harus Bukan tegas begitu. ketika ya, kita ini ada waktunya tegas, ada waktunya kita lembut, di mana mereka menyesatkan umat, ya, dan kita harus meluruskan secara tegas. Inilah namanya dialog. Islam itu mempunyai porsi di mana kita mesti tegas, di mana kita mesti lembut, itu loh. Bukan marah begitu. saya tadi. Yang jadi masalah LAI digugat oleh Pak Debata, itu masalahnya. Jadi macam Bapak Ibnu Kalam dengan kepedean mengatakan Sanskerta. Nanti kalau saya tanya tentang agama itu diambil dari bahasa Sanskerta mana, nanti bingung. Nah, jangan cerita masalah bahasa Sanskerta dengan saya, ya. Dengan saya jangan cerita masalah itu. Saya paham tentang itu, ya, tentang keesaan apa yang dicomot oleh LAI untuk menjadikan sebuah terjemahan, ya, sarana terjemahan. Nah, tentang keesaan itu. Jadi semua ada porsinya, gitu loh. Di mana kosakata bahasa, ya, di mana bahasa itu ada, tidak dapat menjangkau secara sempurna di dalam bahasa lain, maka pasti akan mengutip bahasa-bahasa Sanskerta untuk menyempurnakan, untuk memudahkan orang agar mudah untuk mengerti, gitu loh. Nah, ini kadang-kadang yang Muslim juga aneh, gitu loh. Saya sampai geram dari tadi, nunggu di bawah saya sampai inbox, naikkan saya, nggak direspon, malah kalian tertawa-tawa. Itu loh. Soalnya memang udah ke ini Afwan. Soalnya memang udah kena bantai begitu, karena fokus tadi soal agama itu adalah ada tidak kata agama dalam Biblos. Nah, dalam ya, saya tahu itu. Dan tadi pun saya sudah sempat terpikir, ya, masalah memang orang-orang ini sebenarnya tidak mengerti di mana ada kata agama di dalam kedua kitab ini. Jelas Yesus sendiri, jika keagamaanmu tidaklah lebih baik dari orang-orang Farisi, maka kamu akan diletakkan di tempat yang paling bawah dan tidak akan masuk surga. Itu sudah dari tadi loh. Artinya, aduh, gimana ya? Itu loh. Gini. Kalau misalnya saya mengatakan, jangan gitu. Kalau saya mengatakan gitu sama Anda, terima nggak? Nah, persoalannya, Anda tadi katanya, contoh saja seperti Pak Debata ini, mengatakan bahwasanya keagamaan, membuat keagama ini, itulah yang membuat kacau. Padahal tidak seperti itu. Yang dipelintir oleh Ibnu Kalam, Anda percayai hal itu loh. Dengan Anda ini adanya bicara agama, apa toh? loh, Anda kan tadi mengatakan oleh karena agama lah jadi kacau kan? Nah, padahal di situ, ya, diambil dari bahasa Sanskerta untuk menerjemahkan supaya orang memudahkan untuk
untuk tahu itu artinya tidak ada kacau, maksudnya agar tidak ada kacau gitu loh. Diatur Betul, oleh betul, agama. Ahi. Bukankah agama Oh, itu iya. mengatur kehidupan manusia supaya teratur? Bagaimana manusia dahulu tidak ada agama, bagaimana kehidupan mereka? Saling memakan satu sama yang lain. Nyembah berhala. Nanti kalau Ini Ya, kan- sebentar nih kita masuk lagi ke sini. Iman, Eh, iman. Iya. Ibnu Kalam coba dicek, dicek di ELT Matius 6 ayat 1 coba. Matius 6 Itu ayat 1 coba dicek di ELT. Pengen tahu. Jadi ya. balik lagi mutar-mutar. Coba Perhatikanlah sedekahmu supaya jangan Matius. melakukan di hadapan manusia sehingga dilihat oleh mereka. Dan jika Matius. tidak, kamu tidak Matius memperoleh 6. pahala di hadapan Bapakmu yang di surga. Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1 kok gitu? Loh kok gitu Matius 6 ayat 1? Nah ini, Kok gitu ini ya? untuk Bapak Ibnu Kalam. Jadi persepsi tadi dari Ada agama kawan-kawan. ya? Ada agama di situ ya? Tunggu Tidak saya. ada kata agama. Saya saya tidak akan melihat kata agama di Matius 6 Matius 6 ayat pasal 1 ayat 1. Ini Masa ELT loh. saya mau meluruskan dulu. Ini apa yang menjadi pernyataan Ibnu Kalam. Kalaupun kawan-kawan Kristen ataupun penonton mengatakan bahwasanya Ibnu Kalam ini dikata Kristen tidak, Islam tidak, Hindu tidak, segala macam tidak. Itu salah. Ibnu Kalam ini adalah seorang Kristen, sekristen-kristennya, hanya saja dia takut untuk mengakui dia takut. Kenapa saya katakan takut? Ya, di daerah Sulawesi sana mereka sangat fanatik dengan Islamnya. Maka dia itu takut sama lingkungannya. Paham maksudnya? Makanya saya katakan bahwasanya Bapak Ibnu Kalam ini berkamuflase, kan pernah saya uraikan ini. Nah, ketika dia mengatakan aku seorang Kristen, maka dia akan takut sama lingkungan, paham? Nah, seandainya dia pun mengatakan aku adalah seorang Muslim, maka dia akan diserang oleh kekristenan itu sendiri karena dia sudah makan apa yang diberikan oleh kekristenan, sesat nasi itu tadi. Itu loh maksudnya. Nah, saya paham banyak, betul. semakin banyak lu ngomong makin nggak karuan. Nah, sekarang begini kau Pak Debata, jika mana memang kau punya keahlian, punya kepandaian untuk berdalil, untuk berdebat secara akademis dan secara ilmiah, yuk H2H denganku. Saya ingin kau pintar, kalau memang kau pintar tunjukkan denganku itu loh. Jangan hanya aja ngambang 50% fiktif secara jelas pun tidak. Nah, gitu. Jangan seperti itu. Katakan Jangan jika saya lihat dengar. Jangan saya lihat kamu itu, kalau kamu ngomong seperti itu, saya melihat kamu itu seperti makanan lembut gitu loh. yang dimaksud makanan lembut apa? Ya makanan lembut, empuk, sop. Terang aja, ngomong langsung aja. Tak usah pakai sindir-sindir, tak usah pakai peribahasa, langsung saja. Ya makanan kamu nggak tahu Pak. Makanan lembut itu apa? Bubur. Terus maksudnya apa? Berarti gigi lu lemes berarti ya? Iya. udah jangan itu. Kita langsung pada nggak enak Cuma bisa makan tahu, berarti tahu rebus. kita ditonton nih. Kita ditonton banyak orang ya. Hampir Iya, 400 Coba. Iya, makanya Pak Ibnu Kalam sudah nggak hujan nggak? Coba langsung Hujan apa enggak? kembali ke Pak Ibnu Kalam. tema awal aja. Kita kembali ke tema awal langsung. Pertanyaan ke Pak Ibnu Kalam. Ketika ada penyimpangan yang membuat audiens geram, itu harus segera kita backup, itu loh. Jangan Simpang membuat mana itu? Simpang mana? orang Simpang yang mana? Simpang mana? Nah, sekarang begini. Simpang mana itu? Nah, seperti kau lah Pak Debata, ya. Mengatakan di sisi lain kau mengatakan A, di sisi lain kau mengatakan B, artinya ngambang. Itu loh. Nah, sekarang kau katakan kau Kristen, tapi kau membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Kalam bahwasanya tidak perlu dalil, tidak perlu agama. Nah, lalu mau apa? Gitu loh. Kepentinganmu apa? Loh, sekarang begini, kita kan berada di room di mana perdebatan persoalan agama. Ya kan? Bukan masalah
kita menghilangkan agama. Lain halnya kalau room ini diadakan, ya, diadakan untuk membahas tidak perlu kita beragama, itu lain halnya. Tapi ini yang dibahas masalah keyakinan, bagaimana kita manusia yang bertuhan. Ya kan? Contoh saja seperti Ibnu Kalam katakan tadi, tidak ada Tuhan di sana katanya. Tuhan itu apa sih? Nah, Tuhan itu artinya penyembahan, sesembahan, arti dari kata Tuhan itu. Dan Allah itu bukanlah huruf. Allah itu kalaupun tidak dituliskan dengan huruf, bagaimana orang akan mengetahui? Bagaimana orang akan tahu bahwasanya Allah yang kita sembah itu adalah Allah, gitu loh. Sesembahan kita itu adalah Allah. Nah, huruf itu untuk memperkenalkan bahasanya yang disembah kita itu namanya Allah. Bukan huruf di situ. Nah, kalaupun huruf, lalu bagaimana dengan YHWH itu? Nah, sekarang ketika kita katakan Allah itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu jika mana di bahasa Indonesia kan itu artinya sesembahan yang tidak berwujud tapi ada. Itu artinya Tuhan Allah itu artinya, ya, Tuhan Allah itu artinya sesembahan yang tidak berwujud tapi ada, gitu loh. Jadi jangan membuat framing yang ketika keilmuan itu tidak sampai. Oke, silakan lanjut. Wasaku. Ya, yang disembah umat Muslim itu tidak terlihat, gitu loh Pak Debata. Sekarang, terus kalau yang saya di kembali Kalam. Yohanes, Pak Ibnu Kalam, di tempat Pak Ibnu Kalam tidak hujan. Ya, sudah agak reda sedikit. Ya, yang disembah umat Islam itu Tuhan ideologi. Tidak jelas. Kalau ada lagi nih. Ya, berdasarkan pikirannya, berdasarkan. Nah, tunggu dulu. Ibnu Kalam ini selalu berkata ideologi teologi sampai muak saya mendengarkan. Sekarang saya mau tanya, ideologi saja, ideologi menyembah Tuhan ideologi. Ideologi itu apa? Itu loh. Sampai muak saya dengerinnya. Ideologi bentar, apa? Bang Ali. Sebentar, Bang Ali, biar tidak melebar. Ini kan saya bertanya kepada Pak Ibnu Kalam, ya kan? Yang disembah Pak Ibnu Kalam saat ini itu siapa, gitu loh. Ini belum terjawab. Dia kan takut, kan sudah saya katakan takut. Kalau dia katakan dia menyembah Yesus, maka dia takut sama lingkungannya. Tapi jika mana dia berkata menyembah Allah, Allahnya siapa? Allahnya Yesus atau Allahnya siapa? Allahnya para nabi atau Allahnya siapa? Kalau dia menyembah karena Allah, belum kelar masalah menyembah itu, jadi saya belum jawab. Menyembah itu juga tidak ada di dalam Al-Quran. Menyembah belum kelar. Yang ada lagi lo sama gua lo. Kenal lagi lo sama gua lo. Yang ada menyembah belum kelar. Tidak ada menyembah di dalam Al-Quran, menyembah. Kalau menghambakan ada gitu ya. Menghambakan, coba menghambakan itu apa? Karena kalau di dalam Al-Quran itu na'budu, menghambakan diri, bukan menyembah di situ. Ya, kita menyembah itu ada dua. Yang perlu dibahas, yaitu menghormati dengan menghormat pada siapa? Ya, taat kepada perintah-perintah dalam suasana roh dan kebenaran. Iya, pada siapa yang mana? Makanya jangan jadi bunglon. Kalau mau hitam ya hitam, kalau mau merah ya merah, gitu loh. Jangan karena sesuap nasi takut kita akan mengakui keagamaan kita sendiri, keyakinan sendiri, Bapak Ibnu Kalam. Saya dapat pahami apa yang Bapak Kalam itu. Diselesaikan dulu kata menyembah, baru saya jawab siapa yang saya sembah. Ya, siapa yang disembah? Kan belum selesai persoalannya itu menyembah dulu. Makanya kita jadi selesaikan. Menyembah Allah. Padahal saya tidak menemukan di dalam Al-Quran itu maupun Alkitab istilah menyembah. Nah, baca di layar. Itu juga terjemahan. Ada. Itu juga terjemahan. Kalau terjemahan saja tidak bisa, lalu bagaimana dengan teks aslinya, gitu loh? Apakah Anda tahu teks aslinya? Ada terjemahan yang lebih bagus.
misalnya na'budu itu di dalam Al-Fatihah itu diterjemahkan menjadi menghambakan diri Pak Ibnu Kalam, supaya bisa dibanding. Ya supaya Kalau bisa dibandingkan di Alkitab. Ternyata itu di Alkitab berbeda dengan di Tunggu Al-Quran. dulu Bapak Ibnu Kalam, bahasa Arab itu tidak bisa ya diterjemahkan secara sempurna dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lain. Bahasa Al-Quran itu juga itu harus disinkronkan dengan bahasa Arab juga, harus diartikan dengan bahasa Arab juga. Ketika Saifuddin Ibrahim bagus. Harus bahasa Arab apa bahasa Arab juga. Iya, disitulah grammar dan kosakatanya itu akan dapat, karena ketika contoh saja seperti Saifuddin Ibrahim berkata kami. Nah, ketika di dalam bahasa Arab itu kami yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kami, itu nahnu itu artinya kekuasaan. Karena orang-orang Arab, ketika orang-orang Arab itu berkuasa, selalu mereka berkata kami, mengagungkan diri, menunjukkan keagungannya, itu maka dia berkata kami. Lalu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia yang sesungguhnya bahasa Indonesia itu sendiri tidak dapat menjangkau secara sempurna grammar dan kosakata kaidah-kaidah bahasa Arab ini, ya, lalu disalah artikan bahasanya kami itu jamak. Nah, ini tololnya ini di sini gitu loh. Yang tolol itu siapa? Tapi ada juga kami memang betul-betul jamak, ada juga kami betul-betul jamak. Misalnya kami menurunkan Al-Quran. Jadi di situ kerjasama dengan Jibril menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itulah makanya Nahnu nasalna al-kitabah itu salah. Jibril. Salah. Jadi kata salah. Ya, ayatnya salah. Itulah makanya nazzalna dzikra wa inna lahu boleh lah. Tapi yang saya anukan di situ nahnunya saja ya. Jadi nahnu di situ menunjukkan jamak dan memang betul jamak karena ada kerjasama dengan Jibril. Karena begini oleh karena kan Jibril yang membawa firman itu kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi jamak di situ. Jibril membawa itu atas kuasa siapa? Atas kuasa Allah kan? Ya. Maka di situ keagungan Allah atas segala kuasanya meliputi langit dan bumi dan isinya dan atas makhluk-makhluknya gitu loh. Makanya di situ orang betul, tapi tetap jamak di situ, tetap jamak karena ada Jibril dengan itu selalu berkata Allah Muhammad. Itu bukan selalu baru sampai kepada manusia, misalnya jadi Allah, Jibril, Muhammad, saya. Jadi semua yang Muhammad, Jibril, Allah, jamak kan? Jamak itu. Ketika orang Cirebon itu berkata-kata, mengucapkan dirinya adalah kami, ya, apakah orang Cirebon itu sedang berkata oleh karena dia jamak? Tidak. Karena memang itulah ada juga kami di situ penghormatan, ada juga kami betul-betul jamak, ada juga kami penghormatan. Tapi ada juga masalahnya itu bukan di situ sih. Sebenarnya masalahnya itu adalah Pak Ibnu Kalam menafsirkan segala sesuatunya itu berdasarkan asumsi Pak Ibnu Kalam. Jadi nggak bakal nyambung. Begitu. Enggak. Itu masalahnya. Saya menafsirkan Al-Quran berdasarkan Al-Quran. Harus kita tekan karena ini penyesatan. Kita ditengok, kecuali ini room hanya kita berempat saja atau berenam saja, itu ya bolehlah kita tertawa-tertawa. Tapi ketika sudah menyangkut halayak umum harus kita tekan karena ini adalah sebuah pengaburan di mana seseorang yang awam ini akan terbawa arus oleh perkataan Ibnu Kalam. Makanya disinilah Ibnu Kalam itu tidak berani secara spesifik bahwa dia itu adalah seorang Kristen tulen gitu loh. Makanya dia ngambang itu dikata Islam lagi.
Masalah menyembah kan belum selesai, jadi harus kita ada. tinggalkan menyembah. Kita tinggalkan menyembah, Pak Ibnu Kalam. Coba tolong dijawab dulu Ya, bisa. pertanyaan detektif. Pak Ibnu Kalam. Ya. Pak Ibnu Kalam ini memahami menghamba gitu ya? Ya, nak bodoh itu menghambakan diri kepada Allah di Al-Fatihah itu. Oke, itu menurut Pak Ibnu Kalam ya. Ya. Nah, untuk saat ini Pak Ibnu Kalam menghambakan kepada siapa? Ya, kepada Allah. Allah apa Yesus? Kepada Allah. Ya Allah, pencipta langit dan bumi. Oh, pencipta langit dan bumi itu adalah Allah ya? Ya. Nah, kalau Yesus itu siapa? Firman Allah, kalamullah rasuluh dan kalamullah. Jangan bilang, bukan kalamullah, bukan. Oh ya, bukan. lantas. Nah, oke. Menurut Pak Ibnu Kalam, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu manusia apa bukan? Ya, bukan manusia. Oke, sekarang saya tanya. Sudah tertulis di perjanjian lama, perjanjian lama itu ada. Oke, Yesus itu manusia apa bukan? Yesus itu yang setelah lahir manusia. Oke. Ya. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu adalah Allah? Bisa disebut Allah, karena kalau di Alkitab itu Allah itu sebutan, bukan nama diri. Oke. Sekarang, ya, sebutan. Sekarang saya coba, mohon maaf ya, saya coba kutip kitabnya Pak Ibnu Kalam, ya. Ya, silakan. Di Bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah itu bukan manusia. Ya, betul. Allah itu bukan manusia. Allah bukan manusia. Sekarang saya tanya lagi, Yesus itu siapa? Dia manusia setelah dilahirkan. Oke. Dan bukan manusia sembarang. Dia bukan manusia sembarang karena dia bukan hasil. Oke, saya terima. Yesus adalah manusia. Nah, apakah Yesus ini adalah Allah? Tubuhnya. Ya, apakah Yesus tapi ini adalah Allah? rohnya dari Allah. Ya. Kalau jasadnya manusia, tapi kalau rohnya ya yang ditiupkan ke dalam rohnya Maryam itu roh Allah. Oke. Berarti Yesus bukan Allah ya. Pak Ibnu Kalam, coba tolong baca di layar itu. Bisa bantu jawab nggak? Apa mengikuti Nabi Muhammad? Di media channel tanyakan apakah dia mengakui Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, saya mengakui. Sri Krishna juga utusan Allah. Buddha juga utusan Allah. Ya, jangankan Nabi Muhammad, Sri Krishna saja utusan Allah. Ya, jangan saya ke Sri Krishna dulu. Ya. Ini dulu, coba dibaca lagi Pak Ibnu Kalam biar terang benerang. Saya mengakui Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi nih, pertanyaan saya. Ya, silakan. Kalau Pak Ibnu Kalam mengaku sebagai pengikut Kristen, kan orang Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad. Enggak semua. Di zaman Nabi Muhammad itu ada orang Kristen mengakui Nabi Muhammad Nabi. Iya, ini bukan orang Kristen di zaman Nabi Muhammad. Orang Kristen di zaman sekarang yang saya tanya. Bagaimana pendapat? Oh ya, ada yang malah menghina Nabi Muhammad. Iya. Dan sekarang Pak Ibnu Kalam mengakui Nabi Muhammad, berarti Pak Ibnu Kalam bukan Kristen. Ya enggak tahu. Saudara, begini saja Bapak Ibnu Kalam, begini saja lah ya. Kalau memang Bapak Ibnu Kalam ini kan begini bukan itu masalahnya. Kita ini cuma mengaku, belum tentu kita diakui. Bagaimana itu? Bagaimana di pikiranmu itu? Misalnya Anda yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, sekarang itu menurut Anda, tetapi bagaimana dengan Allah kepada Anda? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengakui Anda? Pasti mengakui atas kasih sayangnya. Karena jaminan itu
Jaminan itu dari Nabi kami. Ya, barang siapa dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dibawa keimanannya sampai mati, sampai ke liang lahat, maka Allah jamin surganya. Itu jelas kan? Nah, sekarang beginilah Bapak Ibnu Kalam. Saya tahu Anda itu sebenarnya takut. Ya, sebenarnya Anda ini takut, ngambang. Karena apa? Tidak mengambang. Karena begini. Anda ya, ini sejauh yang saya analisa dan saya meyakini hal itu. Ya, saya pertanggungjawabkan atas ucapan saya ini. Anda ini orang yang secara keilmuan sesungguhnya Anda tidak mumpuni. Ya, itu yang pertama. Ya. Relatif. Itu yang pertama. Dan secara keilmuan dunia sekalipun, Anda ini sudah sudah terpentok oleh usia. Tapi keinginan Anda masih tinggi, ya, besar pasak daripada tiang. Keinginan tinggi, kemampuan tidak ada. Akhirnya Anda menerima tawaran yang hanyalah sekelingking, setetes air yang setetes air yang kelingking kita masukkan ke dalam air lalu kita angkat. Itulah setetes kenikmatan yang Anda punya ini saat ini. Tapi Anda mengabaikan. Anda sesungguhnya dalam hatinya takut akan azab Allah ini, akan azab Allah ini takut. Tapi karena nafsu sesaat ingin mempunyai hal yang orang lain punya Anda tidak punya, maka Anda mengorbankan harga diri Anda. Dan akhirnya apa? Tidak sesederhana seperti apa yang Anda pikirkan saat ini. Anda terjebak terjebak oleh dala, oleh petaka, oleh petaka Anda sendiri. Nah, saya langsung masuk surga. Saya bisa memilih surga kemana saja, mau ke surganya Hindu bisa. Ya, gak apa-apa. Kita nggak boleh paksa orang. Sekarang pertanyaan dari para audiens ini ada di layar. Pak Ibnu Kalam baca. Ya, masih di rumah, masih salat. Enggak, Pak. Salat lurus tangan ke bawah. Jadi di sini lagi kita berbeda. Jadi kalau saya Allah lurus tangan ke bawah. Nah. Jadi Allah Akbar. Nah, kalau kamu itu begini. Ada juga yang begini. Iya. Kalau saya Allah. Enggak usah dipraktek itu, enggak apa-apa. Pak Ibnu Kalam mau sesuka hati Pak Ibnu Kalam enggak apa-apa. Tapi tolong dijawab dulu pertanyaan. Masih ke masjid, masih ke masjid. Kamu belum dibaptis. Dengarkan itu teman-teman Kristen ya. Ini orang bukan Kristen. Belum dibaptis saya. Nah, belum dibaptis. Ya. Tapi mau dibaptis. Ya, mau. Karena saya mau kristenkan orang Islam. Nah kan kalau sudah begini kan jelas. Kalau sudah begini kan jelas, ya kan? Apa-apa. Jadi gini. Begini Ali Musa. Begini. Kenapa saya mau mengkristenkan orang? Karena banyak orang Islam itu saya lihat dia masuk neraka karena salah salah tauhidnya. Bullshit omong kosong. Mana ada? Sekarang masuk akal kah tidak jika mana Tuhan itu mati? Bagaimana pertanyaannya? Masuk akalkah tidak jika mana Tuhan itu mati? Dan masuk akalkah tidak jika mana Tuhan itu diciptakan? Oke, silakan. Makna Tuhan nggak bakal nyambung Ali Musa. Mau ditanya apa juga nggak bakal. Ya, karena saya kurang jelas terlalu cepat ngomongnya, terlalu cepat. Nyambung. Masuk akalkah tidak jika mana Tuhan itu mati? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati. Tuhan tidak mati ya. Yesus mati. Ya. Oke. Nah, dah. Terus ya, masuk akal Yesus yang mati itu Yesus, cuma jasad. Rohnya itu tidak pernah mati. Roh itu tidak pernah mati. Tunggu dulu. Itu yang dimaksud mati itu adalah keluarnya roh dari jasad. Itu baru mati. Tapi roh itu tidak pernah mati. Baik dia yang di dalam maupun setelah keluar tidak pernah mati itu jasad. Sekarang tidak pernah mati itu roh. Sekarang begini, mungkinkah Tuhan itu diciptakan? Iya, kalau yang di keadaan sehari-hari ada yang menciptakan Tuhan.
Nah, itu. Enggak pertanyaan. Ya, seperti harta, tahta dan wanita kan ada yang mempertuhankan itu. Tunggu dulu, makanya di kantor dulu secara lapangkan dulu pikiran ya, biar dapat paham mencerna apa yang saya sampaikan. Biar dapat hidayah. Bukan dapat hidayah kan terserang itu hak Anda ya kan. Cuman ini kan room diskusi, maka disinilah saling tanya jawab. Maka hari ini saya bertanya, mungkinkah Tuhan itu diciptakan? Itu coba silakan. Mungkinkah Tuhan itu diciptakan? Ya, karena tidak ada istilah Tuhan di dalam Al-Quran dan Alkitab. Tidak ada. Nah, inilah permasalahannya umat Islam karena selalu menggunakan kata Tuhan. Mungkin kasih sembahan itu diciptakan. Oke. Iya, ada yang menciptakan sesembahan. Orang-orang itu penyembah berhala, dia menciptakan sesembahan. Sesembahan Anda diciptakan atau tidak? Oh tidak, kalau sesembahan saya tidak diciptakan. Kata siapa tidak diciptakan? Di dalam kitab Anda, di dalam Bible itu jelas dikatakan di sana, Yesus adalah ciptaan Allah yang pertama. Iya, itu ada juga di Amsal, tapi itu kan ya berbeda pendapat orang menafsirkan. Di kitab Amsal itu juga ada. Jangan dipaksa Ali Musa. Kalau di kitab Talmudnya orang Musa, yang pengikutnya Musa malah Tuhan Yesus dihina di situ kan. Ya, jadi gini ya. Jadi gini saya tanya. Setiap orang itu kan punya pilihan sendiri. Bahkan di dalam Al-Quran juga ya, Allah itu katakan bahwa silahkan kalian mau mencari sesembahan yang lain atau apa itu silahkan. Tidak. Ya. Dan begini, kita tidak bisa juga memaksakan. Kalau Pak Ibnu Kalam mau seperti itu ya silahkan gitu. Kalau Pak Ibnu Kalam, jadi persoalannya kan orang-orang ini kan mewakili Kristen. Jangan sampai mereka ini bodoh lalu Kristen-Kristen yang lain malu gitu loh. Oh ya, itu. Halo, boleh sedikit nambah? Ya, nambah. Buktinya orang Kristen lebih banyak, lebih maju peradabannya. Nah, demikian tadi ya sebuah pernyataan dari Ibnu Kalam, bahasanya Ibnu Kalam memang benar-benar sudah Kristen, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi kaum muslimin ya, benar-benar sudah kafir dia, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi dan cukup kita waspadai saja karena memang segala sesuatu ya di mana berangkatnya dan dari mana awalnya ya, karena memang di dalam di Sulawesi sana khususnya orang-orang kita Bugis ini dengan agamanya sangat fanatik ya, jika mana tersentuh sedikit saja wah mereka bisa ngamuk, dan itulah yang dijaga oleh Ibnu Kalam supaya dia tuh dapat aman begitu ya, karena memang tujuannya ingin memurtadkan umat Islam dengan cara dia gitu ya, karena ini orang yang dianggap cerdas, orang yang dianggap pandai oleh kekristenan, padahal kita menganggap bahwasanya Ibnu Kalam ini ya, Ibnu Kalam ini adalah orang yang sangat bodoh itu, dan saya meyakini itu karena setiap kali berargumentasi dengan saya, berdebat dengan saya tidak ada apa-apanya itu ya, kecuali hanya berkilah dan berkilah dan berkilah. Oke, demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan informasi ini ya, dan saya akan akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.